formasi, parasut utama milik Sersan Jonathan Sabado gagal terbuka. Tubuhnya berputar liar di atas langit. Dalam hitungan detik yang menentukan hidup dan mati, Serka Edi Sutono bergerak. Ia menembus angin, mengejar Sabado yang panik. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesehatan yang baik. Oke guys, saya ingin reaksi hari ini yaitu aksi Kopassus di atas langit, yang mana tentara TNI Indonesia ini menyelamatkan nyawa tentara Filipina saat latihan bersama. Wah ini guys, dimana payung terjunnya yaitu tentara Filipina ini tidak dapat kembang ya di atas langit itu, tetapi bagaimana bisa diselamatkan oleh Kopassus ini. Jadi ini yang ingin saya reaksi pada kali ini. Dan kita ketahui Indonesia ini dari segi kekuatan tenteranya di dunia di ranking yang ke-13 dunia ya, dan di ASEAN ini di ranking yang pertama. Nah, jadi selalu ada latihan bersama ketenteraan di antara Indonesia Malaysia, Indonesia Filipina, dan Indonesia di antara negara-negara ASEAN ini untuk sama-sama dalam latihan membentuk strategi mengawal ASEAN ini. Jadi ini sudah lumrah daripada segi hubungan bilateral di antara negara, dari segi ketenteraan pun ada. Jadi jangan kita anggap bahwa tentera Indonesia dan negara-negara ASEAN ini selalu berantem, tidak, tetapi mereka punya misi latihan bersama. Dan bagaimana penyelamatan ini berlaku guys apabila payung terjun tentara Filipina ini tidak kembang di atas itu? Yuk kita semak dulu video ini. Kekuatan militer Indonesia di tahun 2025 makin mengerikan dan sangar. Kini TNI berada di puncak dan semakin disegani oleh negara-negara asing. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang tegas, Indonesia melaksanakan modernisasi peralatan militer yang terkini, meningkatkan kemampuan tempur dengan teknologi mutakhir. Panglima Angkatan Bersenjata bekerja keras, melatih pasukan dengan disiplin tinggi dan strategi yang inovatif, menjadikan mereka elang yang siap terbang tinggi di langit pertahanan. Pengadaan alat utama sistem senjata, alutsista, jalur strategis menjadikan kekuatan Indonesia tak tertandingi di kawasan Asia Tenggara. Penambahan jumlah armada Angkatan Laut, peningkatan alutsista udara, dan pengembangan Angkatan Darat membawa Indonesia ke posisi yang kuat dalam menjaga kedaulatan. Dengan kekuatan ini, Indonesia bukan hanya menjadi garda terdepan dalam menjaga wilayah, tetapi juga sebagai mitra strategis di panggung global yang diperhitungkan oleh semua. Indonesia mengirimkan bantuan helikopter ke Filipina akibat badai Christine ya. Wah, ini maknanya TNI Angkatan Udara telah mengirimkan bantuan ya. Jadi di Asia Tenggara ini, Indonesia pasti akan mengirimkan bantuan-bantuan sekiranya terjadi musibah kepada negara-negara di Asia Tenggara ini. Itu antara salah satu fungsi atau operasi yang dilakukan oleh tentara TNI ini. Maknanya saling membantu lah kan guys. Misi kehormatan besar bagi prajurit TNI yang diberi kepercayaan untuk mewakili Indonesia di kancah internasional. Ini mengingatkan semua personel yang terlibat agar mengutamakan keamanan. Ini juga. Berikut perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Filipina. Indonesia dan Filipina sama-sama negara kepulauan dan memiliki komposisi penduduk etnis berkerabat dalam kesatuan keturunan Austronesia. Hubungan sejarah antara Indonesia dan Filipina kuno dimulai sejak sekitar abad ke-9. Pada abad ke-14, kitab Nagara Kretagama yang ditulis selama puncak kerajaan Majapahit disebutkan beberapa negara yang sekarang ini berada di wilayah Filipina, yakni Kalka, Manila, dan Solon. Hal itu menunjukkan adanya pengaruh kerajaan Majapahit mencapai kepulauan Filipina. Hubungan diplomatik bilateral antara Indonesia dan Filipina terjalin sejak tahun 1949. Kedua negara pun telah mendirikan kedutaan besar di masing-masing ibu kota. Indonesia memiliki kedutaannya di Manila dan konsulat di Davao City,
sedangkan Filipina punya kedutaannya di Jakarta dan konsulat di Manado serta di Surabaya. Baik Indonesia maupun Filipina sama-sama pendiri ASEAN, anggota Gerakan Non-Blok dan APEC. Kedua negara ini juga termasuk anggota dari Organisasi Pertumbuhan East ASEAN bersama Brunei Darussalam dan Malaysia dalam BIMP EAGA. Nah, demi meningkatkan hubungan antar kedua negara, maka dibuatkan perjanjian persahabatan pada 21 Juni 1951 yang meliputi beberapa aspek seperti pemeliharaan perdamaian dan persahabatan, penyelesaian sengketa melalui cara damai diplomatik, pengaturan lalu lintas untuk warga kedua negara, dan kegiatan untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan, budaya, pengiriman, dan lain-lain, meliputi politik, masalah sosial ekonomi, dan keamanan kedua negara. Tahun 2015, pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepahaman kerjasama bilateral dengan pemerintah Filipina saat kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo di Manila, antara lain kerjasama perlindungan buruh migran, kerjasama bidang pendidikan, kejuruan, dan pelatihan, kerjasama melawan penyelundupan narkoba, kerjasama pendidikan riset, dan pelatihan antar lembaga pendidikan pertahanan nasional. Nah, selanjutnya mari kita lihat perbandingan militer Filipina dan Indonesia. Dari segi jumlah prajurit, tak ada yang berubah dari Indonesia, yakni memiliki 400.000 personil aktif, 400.000 personil cadangan, dan 280.000 paramiliter. Sedangkan Filipina memiliki 130.000 personil aktif, 100.000 personil cadangan, dan 50.000 paramiliter. Next, beralih ke kekuatan udara. Untuk pesawat tempur, Indonesia memiliki 41 unit, sedangkan Filipina tidak memiliki satu unit pun. Pesawat serangan khusus rupanya ada perubahan angka nih. Indonesia tadinya memiliki 38 unit, sekarang tinggal 23 unit, sedangkan Filipina 25 unit. Pesawat pengangkut Indonesia tadinya 64 unit, bertambah jadi 66 unit, sedangkan Filipina hanya 21 unit. Bung, inilah kisah prajurit Kopassus yang menyelamatkan tentara Filipina di atas langit. Pada Juli 2025, diadakan latihan penerjunan bebas antara pasukan Kopassus dengan pasukan khusus Filipina. Di tengah formasi, parasut utama milik Sersan Jonathan Sabado gagal terbuka. Tubuhnya berputar liar di atas langit. Dalam hitungan detik yang menentukan hidup dan mati, Serka Edi Sutono bergerak. Ia menembus angin, mengejar Sabado yang panik. Serka Edi berhasil meraih tubuhnya dan membuka parasut cadangan. Parasut itu mengembang sempurna. Dua sosok itu akhirnya melayang turun dan berhasil mendarat dengan selamat. Atas keberaniannya itu, Serka Edi Sutono mendapat penghargaan langsung dari salah satu perwira paling disegani di Filipina. Bagaimana menurut Bung sekalian? Aksi heroik Serka Edi Sutono prajurit Kopassus selamatkan nyawa tentara saat terjun bebas. Serka Edi Sutono prajurit Kopassus TNI menerima penghargaan militer Merit Medal dari Angkatan Darat Filipina atas aksi heroiknya menyelamatkan nyawa tentara Filipina saat latihan bersama Latina Dolphin. Edi dengan sigap membantu membuka parasut free fall milik SSJ Jonathan Sabado yang gagal terbuka di ketinggian rendah. Tindakan berani ini menjadi simbol solidaritas dan kerjasama erat antara Kopassus dan pasukan khusus Filipina. Beginilah cara prajurit Kopassus menyelamatkan nyawa tentara Filipina di atas langit dengan cara yang benar-benar di luar nalar. What? Juli 2025 kemarin, Kopassus dan Special Force Resimen Filipina menggelar latihan gabungan berupa penerjunan. Dalam latihan tersebut, masing-masing negara mengirimkan 25 prajurit terbaiknya. Awalnya semua berjalan normal, sampai pada akhirnya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, di mana pada saat itu seorang tentara Filipina bernama Sersan Jonathan Sabado mengalami trouble dan gagal membuka parasut utama. Akibatnya, Sersan Sabado berputar tidak terkendali dan jatuh bebas dari ribuan kaki. Serka Edi Sutono yang kebetulan belum membuka parasutnya langsung merespon cepat kejadian tersebut. Dengan keberanian dan ketenangan yang luar biasa, Serka Edi Sutono melawan tekanan angin dan gravitasi untuk berusaha menggapai Sabado yang panik. Alhamdulillahnya, setelah perjuangan yang menegangkan, Serka Edi berhasil menggapai Sersan Sabado dan langsung membukakan parasut cadangannya hingga mengembang sempurna. Dan keduanya pun perlahan melayang turun menuju tanah. Di sisi lain, semua mata di bawah menyaksikan pemandangan luar biasa sekaligus menegangkan tersebut. Atas dedikasi dan keberaniannya, Serka Edi Sutono langsung mendapatkan penghargaan dari para pemimpin militer Filipina.
Oke guys, ini antara cerita yang paling dramatis ya dalam satu latihan gabungan antara TNI dan Angkatan Tentera Filipina. Berlaku insiden yang hampir meragut nyawa, yang mana seorang tentara Filipina ini terjun dari pesawat tuh, tapi payung terjunnya itu gagal mengembang dan dalam beberapa detik saja nyawa berada di ambang maut sebenarnya. Namun di saat genting itulah seorang anggota Kopassus yang turut serta dalam latihan melihat kejadian tersebut lalu mengambil keputusan yang sangat berani. Anggota Kopassus segera melakukan manuver berisiko tinggi, yaitu meluncur ke arah tentara Filipina yang sedang jatuh bebas, yang mana beliau memposisikan tubuhnya sejajar, mengunci pegangan dan juga mengaktifkan payung cadangan. Dan dalam hitungan detik ya sebelum impak berlaku, payung cadangan terbuka dan kedua-duanya selamat mendarat. Inilah antara salah satu keberanian tentara Kopassus TNI. Dan Kopassus ini menjalankan salah satu teknik paling berbahaya dalam dunia terjun payung ini, yang bahkan pasukan elit dunia pun jarang melakukan perkara sedemikian. Berani melakukan sebegitu guys, yang mana kecekapan dan keberanian spontan ini menunjukkan bahwa TNI ini bukan saja kuat tetapi sangat berani menghargai nyawa sekutu tanpa mengira negara. Jadi tentara Filipina yang diselamatkan dilaporkan menangis terharu guys, mengatakan jika bukan karena Kopassus ini saya mungkin sudah mati hari ini katanya. Dan media Filipina memuji tindakan TNI sebagai heroic and world class professionalism, dan pemerintah Filipina mengucapkan terima kasih secara rasminya kepada TNI Tentera Indonesia. Netizen ASEAN mengatakan Indonesia memang beda, memang power besar tapi tetap merendah hati. Itulah keberanian spontan, disiplin dan latihan ekstrim, semangat persahabatan ASEAN dan profesionalisme pasukan elit yang diakui di dunia. Dan Indonesia berada di ranking yang pertama kekuatan tentara di ASEAN ini, dan di ranking dunianya berada di ranking yang ke-13. Jadi guys, mudah-mudahan tentara di ASEAN ini, Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand ini bersatu hati bersama-sama untuk memperjuangkan keamanan di ASEAN ini. Bukan untuk berperang senjata, tetapi keamanan dunia. Dan contoh yang ditunjukkan oleh tentara Indonesia ini sangat-sangat berani guys, menyelamatkan satu nyawa. Satu nyawa ini sangat penting, tentara Filipina itu. Dan kalau bukan karena beliau dengan keberaniannya itu, kita tidak tahu apa terjadi dengan tentara Filipina itu. Jadi ini salah satu profesional yang dilakukan oleh TNI Indonesia ini. Sangat-sangat berani dan juga secara profesionalnya menyelamatkan satu nyawa yang sangat berharga guys. Oke, mungkin itu sejak video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.